yang soal hasil fakta-fakta persidangan tadi terhadap mantan kakaknya. Yang pertama, terjadinya laporan ini tanpa didahului dengan alat bukti berupa alat bukti surat dan jumlah real daripada kerugian yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian sebelum melakukan laporan tersebut telah terjadinya kesepakatan antara pihak Tiara dengan pihak BSI untuk melakukan pengembalian terhadap uang harta dan Kusuma Bukti. Lalu pada saat berjalannya tersebut Tiara langsung dilaporkan tanpa adanya surat teguran ataupun somasi daripada pihak BSI, langsung dilaporkan ke Mabes, dan kerugian itu hanya ditaksir sebesar 4 miliar rupiah katanya. Nah, pada perjalanannya setelah melaporkan itu barulah timbul kerugian potensial dan kerugian material yang diderita oleh BSI. Artinya, duluanlah terjadi laporan tersebut baru timbulnya kerugian yang dilakukan oleh Tiara tadi. Itu salah satu fakta persidangan yang menolak, dan kemudian adanya fakta tebang pilih terhadap ganti rugi terhadap konsumen ataupun nasabah di Bank BSI. Tebang pilih tersebut hanya orang yang digantikan, namun terhadap beberapa orang, 6 orang nasabah lainnya tidak digantikan ganti rugi tersebut sampai dengan hari ini. Bang, itu tadi kan ada penyampaian dari mantan Kacap itu bahwa BSI malah menyiapkan dana talangan. Iya. Ini seperti apa nih Bang? Sementara Tiara ini didakwa di pengadilan dengan persoalan seperti ini Bang. Betul. Nah, itu yang sebenarnya sangat menarik. Tadi kita coba bongkar apakah di seluruh Indonesia ini ada soal dana talangan tersebut. Kemudian mantan Kacap tadi yaitu Ari Darmawan menyatakan bahwa ada memang dana talangan tersebut yang disiapkan di seluruh cabang di Indonesia ini. Namun kita kejar lagi tadi, dana talangan tersebut bukan tersedia ready, namun harus diambil dulu dari pusat berdasarkan hasil audit internal. Nah, kemudian barulah dibayarkan kepada para nasabah. Nah, pertanyaannya dan fakta yang muncul sampai sejauh ini persidangan bahwa nasabah itu bukan hanya Herta dan Kusuma Bukti saja, melainkan banyak nasabah. Nah, nasabah-nasabah lain ini tidak diberikan dana talangan. Kemudian kita tanya, urgensinya dana talangan itu apa? Urgensinya dana talangan itu kalau untuk menutupi keuangan Herta dan Bukti, secara etikat baik Tiara sudah mengembalikan uang Herta dan Bukti itu sebesar 500 juta rupiah. Begitu. Nah, kemudian dana talangan itu sebenarnya apa sih urgensinya? Harusnya dikembalikan semua kepada nasabah yang mengalami kerugian ini akibat dari perbuatan Bank BSI, kami sampaikan di sini. Dan yang paling menarik adalah Kepala Cabang hari ini mengakui adanya kelalaian administrasi penjualan emas yang tanpa diketahui oleh nasabah. Penjualan emas Tunsia Aini dan penjualan emas ibunya Tiara itu tanpa diketahui oleh nasabah dijual untuk menutupi uang kerugian dari Kusuma Bukti dan Muhammad Herta. Nah, itulah pelanggaran yang didapatkan oleh si mantan kepala cabang ini berbentuk SP1 soal operasionalisasi dan otorisasi penjualan emas tanpa sepengetahuan nasabah. Nah, ini yang menarik. Maksud saya, kalau mau melihat penegakan hukum jangan tebang pilih. Nah, kepala cabang yang kemudian notabene sudah mengakui perbuatannya tersebut, kenapa hari ini tidak juga ditetapkan sebagai tersangka? Satu lagi Bang, itu senilai berapa Bang? Senilai Emas tadi yang di kalau emas itu 100 gram ya, 300 jutaan. Iya, dari penjualan keseluruhan itu tadi. Dan itu nyaut ke buku tabungannya Ibu Tunsia ini. Pada saat kita di sidang tadi kan dikonfrontir, Ibu Tunsia ini hadir. Dia ditanya apakah Ibu Tunsia ini menyetujui penjualan emas tersebut. Saya saja tidak pernah dikasih tahu katanya kan. Artinya maling ini. Kita harus pisahkan antara Ibu Tunsia ini sebagai nasabah dan Ibu Tunsia ini sebagai mertuanya Tiara. Tidak bisa disatukan dan dicampur adukan. Bang, satu lagi Bang, kalau memang ini dibebankan terus si Tiara ini dilaporkan oleh mantan Kacap, maksudnya itu kenapa bisa BS ini membuat dana talangan Bang? Ini kan dibebankan persoalannya ke Tiara secara pribadi, secara personal. Iya. Nah, ini kenapa bisa BSI ini menyiapkan dana talangan? Maksud saya itu ini ada apa? Kenapa BSI bisa menjadi hero untuk menyiapkan dana talangan? Seharusnya kalau memang ini kerugian fraud perusahaan, seharusnya ya ini kan dibebankan dengan Tiara Bang. Iya.
itu yang sepakat saya sama pertanyaan Mbak Sophie. Kalau kemudian BSI menyediakan dana talangan, harusnya seluruh nasabah yang dinyatakan hari ini dilakukannya penggelapan tarik tunai, penggelapan Dan deposito, berpotensi 8M. iya 8M itu ya harus disediakan semua dong, jangan tebang pilih, jangan juga menjadi pahlawan bagi 2 orang ini aja. Nah kemudian tanggung jawab ini untuk siapa? Kalau dibebankan untuk Tiara secara personal, mohon maaf, dalam hukum hari ini sudah menjadi keperdataan ketika Tiara memberikan etikat baik 500 juta kepada Kusma dan Muhammad Herta, dan pidananya sudah gugur dong. Ini ada kesepakatan yang kemudian harus kita, dalam bahasa hukum itu ada azas pacta sunt serpanda 1338, yaitu kesepakatan adalah perundang-undangan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Nah hari ini dihancurkan soal itu kepada BSI yang memberikan dana talangan, seolah-olah Tiara ini berhutang kepada BSI sebesar 2,4 M untuk menggugurkan soal keperdataannya itu. Nah itu yang membuat kami bingung dan belum terbuka sampai hari ini. Tadi sempat saya tanyakan di akhir, dia menyatakan bahwa ya itu seolah-olah Tiara dong yang menghutang kepada Bank BSI untuk mengganti duit si Kusma Putih dan Muhammad Herta aja, cuma bukan nasabah-nasabah dua laki bini aja. Dan Jadi- itu tebang pilih menurut kami. Jadi apa langkah untuk mengembalikan pidana ini menjadi keperdataan? Nah, kalau yang jelas yang pertama, tentu kita sudah menyiapkan gugatan perdata terhadap Bank BSI atas nama nasabah-nasabah yang sampai hari ini belum dikembalikan uangnya oleh PT Bank BSI. Yang kedua, tentu dalam pembelaan kita sedikit kita spill atau kita buka, ya tentu ini sudah ada unsur keperdataannya dengan hal Bugi dan Tiara sudah mengembalikan duit 500 juta kepada Kusma Putih dan Muhammad Herta. Itu.